Nias, pulau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera ini adalah bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Letaknya sekitar 85 mil laut dari Sibolga dan dikelilingi Samudra Hindia. Pulau ini dikenal dengan sebutan Tanoniha dan dihuni oleh mayoritas masyarakat asli suku Nias yang disebut Onuniha. Nias adalah merupakan salah satu daerah dampingan pesada. Di Nias, peran, hak, dan tanggung jawab didominasi oleh kaum laki-laki. Nias masih terikat dengan adat dan budaya, serta menjunjung tinggi ideologi patriarki, yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kaum laki-laki. Akibatnya, perempuan selalu diposisikan melakukan kerja-kerja di ranah domestik. Inilah yang menjadi fokus perhatian pesada. Jadi perempuan itu juga karena peran-peran reproduksi yang secara fisik yang berbeda dengan laki-laki, nilai-nilai budaya juga membuat mereka mempunyai posisi yang berbeda dibanding laki-laki. Posisi mereka itu lebih rendah dan mereka hanya seperti kita lihat misalnya kalau di adat mereka hanya mendengar tapi tidak untuk didengarkan. Mereka juga adalah orang-orang yang dianggap melayani tapi tidak untuk dilayani. Mereka tidak mengambil keputusan, tetapi mereka harus menjadi pelaksana keputusan. Karena tanggapan laki-laki ini di desa, kalau perempuan itu sering ke pajak atau sering berusaha ada duit di tangan perempuan itu, bisa aja nanti perempuan itu melarikan diri. Maunya harus di tangan laki-laki. Ada uang. Yang pertama saya kira ini persoalan budaya ya. Di Nias itu mengenal budaya yang disebut dengan patriarkat ya. Artinya yang menjadi pewaris dari keturunan itu atau pewaris marga itu adalah laki-laki. Sepertinya perempuan di Nias sangat terbelakang, termarginalkan, tidak punya akses kemanapun, sehingga pesada memutuskan untuk mendampingi perempuan. Itu yang membuat kita berpikir bahwa ketika kita mau mengembangkan suatu masyarakat, kita harus melihat siapa yang lebih terpinggirkan di masyarakat itu. Dan sesuai dengan pengalaman pesada dan juga keahlian yang dimilikinya, perempuan yang harus disentuh duluan. Selama ini mereka tidak tahu ya mau ke mana uang yang mereka simpan gitu. Jadi mereka ada hasil dari ladang gitu, ya habis begitu aja. Tidak tahu mau nyimpan kemana. Karena kalau kita lihat bank di desa-desa itu tidak ada gitu. Ya ini mungkin salah satu titik poin kita juga untuk lebih memotivasi mereka gitu bahwa perlu sebenarnya mereka mensisihkan tabungan mereka gitu. Penguatan ekonomi perempuan Nias ini adalah bentuknya yang dibuat oleh pesada itu adalah pembentukan CU. Kemudian di sana karena persoalan adalah salah satu adalah kemiskinan, selain masalah-masalah kepercayaan diri perempuan bahwa dia adalah manusia yang setara dengan laki-laki, di credit union itu mereka diajarkan bagaimana menabung gitu. Mereka betul-betul dididik cara berpikirnya bahwa menabung bukanlah menunggu sampai ada sisa dari pendapatan, tetapi betul-betul merencanakan agar dia melihat ke masa depan. Hidup tidak hanya untuk hari ini, tetapi bagaimana kita dari sesedikit apapun yang kita dapat, sebagian dari pendapatan itu harus disisihkan untuk ke masa depan. Nah, credit union mendidik itu dengan baik, 1000 pun nggak masalah. Jadi kalau kayak perempuan Nias, di awal mereka nggak mau menabung, mereka nggak percaya bahwa mereka mampu menabung. Mereka malah memandang bahwa kalau ada sebuah LSM datang, harusnya kami lah yang diberi duit. Tetapi kemudian mereka mulai terbangun kesadarannya, orang yang diberi tidak akan pernah bangun. Sampai detik ini pun saya merasa bahwa saya memang benar-benar terbantu sekali. Salah satu itulah ekonomi rumah tangga saya. Dan mungkin karena keadaan ekonomi juga makanya sering kita cekcok di keluarga. Jadi saya juga sekarang ini yang nyatalah saya udah bisa menguliahkan suami saya, anak-anak saya sekolah. Terus kami tidak terkatakan lagi lah, dulu mungkin sering kami makan pisang, tapi kalau sekarang kami bisa katakanlah udah lebih dari cukup. Itulah salah satu yang membuat saya benar-benar bersyukur sekali dengan masuknya pesada ini.
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Siarisiwahili selama pesada berada di Desa Siarisiwahili ini sangat banyak, terutama seperti CU dulu. Di CU ini banyak anggotanya dan di sana mereka menyimpan uangnya, dan setelah uangnya besar di kasnya itu mereka bisa meminjam dan untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Kalau dulunya sebelum sebelum ada penggabungan, aset kita sekitar 1,5 miliar. Jadi setelah bergabung sekitar 3 miliar lebih. Mengapa kami katakan pandangan pemerintah terhadap CU ini bagus? Karena CU ini dibina langsung oleh Ornop, yang dalam hal ini adalah Ornop Pesada. Maka jika kita memperhatikan bahwa Pesada ini boleh dikatakan merupakan mitra kerja daripada Dinas Koperasi. Banyak ibu-ibu yang dulunya masih takut untuk mengeluarkan pendapat, sekarang sudah banyak ibu-ibu yang bisa berani untuk terjun di tengah-tengah masyarakat berkat CU yang didampingi oleh Pesada ini. Kami sungguh bangga Pak dengan adanya Pesada, kami perempuan Nias ini semakin maju. Akan membuat para wanita memiliki posisi tawar, ya, bargaining position bila berhadapan dengan kaum pria, apakah itu suami atau orang tua laki-laki atau apa. Jadi sudah mulai ada spirit, ya, ada spirit untuk membebaskan diri dari dominasi dan marginalisasi. Kan udah ada istilah gender ya. Nah, itu karena udah disamakan taraf laki-laki dengan perempuan. Enggak ada istilahnya itu laki-laki dengan perempuan, sama aja. Presiden pun bisa masuk perempuan di situ. Perempuan, dialah sang empu. Hendaknya ia diperlakukan dengan adil, tanpa membedakan apakah dia terlahir sebagai perempuan atau laki-laki.